Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo anak-anakku semuanya. Untuk video kali ini, ya, Ibu akan membahas materi lanjutan dari pertemuan kemarin, yaitu masih mengenai perbandingan. Ya, jadi untuk perbandingan bagian ketiga ini, materi yang akan kita bahas yaitu mengenai skala. Ya, kita mulai pembahasannya. Silahkan disimak penjelasan yang Ibu berikan. Ya, di sini yang pertama kita lihat yaitu pengertian dari skala. Skala itu adalah perbandingan antara jarak pada peta atau denah dengan jarak sebenarnya. Nah, jadi di sini skala itu merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya ya. Di sini sudah ditulis rumusnya S sama dengan JP per JS, dengan S itu skala, JP itu jarak pada peta, dan JS itu jarak sebenarnya. Nah, secara umum, skala itu dituliskan 1 banding P, yang artinya jarak 1 cm pada peta itu mewakili P cm pada jarak sebenarnya. Contohnya di sini, contohnya diketahui ya, skala 1/2 juta. Nah, ini maksudnya jarak 1 cm pada peta itu mewakili 2 juta cm atau 20 km pada jarak sebenarnya. Nah, agar lebih paham, kita akan membahas beberapa contoh soal ya. Kita mulai dari contoh soal yang pertama. Ya. Di sini diketahui katanya jarak antara dua kota pada peta adalah 8 cm, sedangkan jarak sebenarnya adalah 40 km. Berapakah skala pada peta tersebut? Oke, kita coba bahas untuk soal yang pertama. Ya, sebelum menjawab, ini Ibu sertakan tangga satuan panjang ya. Jadi kilometer sampai milimeter. Ya, kita lihat dari soal tadi yang diketahui di sini jarak pada peta. Jarak pada petanya diketahui 8 cm ya. Jadi kita tulis di sini jarak pada peta 8 cm. Selanjutnya jarak sebenarnya 40 km. Nah, di sini karena kita yang ditanya skala ya, jadi skala ini harus menggunakan satuan cm. Jadi untuk jarak sebenarnya ini kita rubah dulu ke dalam satuan cm. Kita lihat di tangga satuan panjang yang Ibu berikan di sini. Dari kilometer ke sentimeter ini, jadi sini ada keterangannya kalau turun satu tingkat itu dikali 10. Nah, berarti kalau dari kilometer ke sentimeternya turunnya berapa tingkat? Ya, ternyata setelah kita hitung turunnya 5 tingkat ya. Berarti dikali 10, 100, 1000, 10.000, dan 100.000. Jadi di sini 40-nya kita kali dengan 100.000, satuannya sudah berubah menjadi cm. Berarti untuk jarak sebenarnya ini 4 juta cm. Oke, lanjut. Skala itu jarak pada peta berbanding jarak sebenarnya. Ini tinggal kita substitusikan saja ya angkanya. Jarak pada petanya 8 cm, jarak sebenarnya 4 juta cm. Selanjutnya ini kita sederhanakan, kita bagi dengan bilangan yang sama-sama bisa dibagi 8 dan 4 juta. Yaitu 8 ya. Jadi 8 bagi 8 itu 1, 4 juta dibagi 8 itu 500.000. Jadi, skala pada peta tersebut adalah 1/500.000. Ya. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini diketahui skala suatu peta 1/1.500.000. Jika jarak kota A ke kota B pada peta tersebut 6 cm, tentukan jarak sebenarnya dari kota A ke kota B. Oke, kita jawab. Di sini yang diketahui adalah skalanya 1/1.500.000 dan 6 cm ini jarak pada peta ya. Jarak pada petanya 6 cm. Yang ditanya jarak sebenarnya ya. Kita tetap pakai rumus awal, skala itu sama dengan jarak pada peta berbanding jarak sebenarnya. Di sini kita masukkan angka yang diketahui.
Skalanya 1:1.500.000. Kita masukkan ke sini angkanya. Sama dengan jarak pada petanya 6 cm per jarak sebenarnya yang ditanya. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita kali silang saja. Jadi 1 kali jarak sebenarnya. Selanjutnya 6 dikali 1.500.000. Ya. Di 1 kali jarak sebenarnya itu jarak sebenarnya JS ya. Selanjutnya 6 dikali 1.500.000. Berarti jarak sebenarnya dikalikan ya, jadi hasilnya 9 juta cm. Nah, jarak sebenarnya ini kita rubah ke dalam satuan kilometer ya. Berarti tinggal dibagi 100.000, dapat hasilnya 90 km. Oke. Ini contoh soal yang kedua. Mencari jarak sebenarnya. Kita lanjut di sini untuk contoh soal yang ketiga. Jarak Palembang ke Bengkulu adalah sekitar 450 km. Nah, berarti kalau ada satuan kilometer ini berarti jarak sebenarnya ya. Soalnya di sini apabila murid SMP Negeri 1 Liwa diminta menggambar peta dengan skala 1:7.500.000, maka berapakah jarak antara Palembang dan Bengkulu di peta? Yang dia minta ini jarak pada peta ya, JP-nya ya. Oke, kita jawab soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga. Kita lihat dulu yang diketahui. Yang diketahui di sini jarak sebenarnya 450 km. Nah, ini kita rubah ke dalam satuan cm ya. Jadi dikali 100.000, hasilnya 45 juta cm. Selanjutnya yang diketahui berikutnya yaitu skalanya 1:7.500.000. Oke, yang ditanya jarak pada peta. Skala itu sama dengan jarak pada peta berbanding jarak sebenarnya. Skala yang diketahui di soal ini yaitu 1:7.500.000 sama dengan JP, karena JP-nya belum ada ya, JP yang ditanya ya, per jarak sebenarnya 45 juta. Selanjutnya ini kita kali silang ya. Jadi dikali silang seperti ini ya. Hasilnya dapat 7.500.000 dikali JP ini ya. Sama dengan 1 dikali 45 juta. Berarti mencari JP-nya 45 juta dibagi 7.500.000. Berarti JP-nya atau jarak pada petanya dapat 6 cm ya. Oke. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Di sini jika pada peta dengan skala 1:300, tanah Joko memiliki ukuran 24 cm dikali 16 cm. Oke, berarti ini tanahnya berbentuk persegi panjang ya. Maka luas tanah Joko sebenarnya adalah berapa meter persegi ya? Oke, kita lihat dari soal ini yang diketahui yaitu panjangnya 24 cm, lebarnya 16 cm, dengan skalanya 1:300. Jadi tadi kalau skala ini kan artinya 1 cm untuk di soal ini ya. Jadi kalau 1:300 ini artinya 1 cm itu mewakili 300 meter ukuran 300 cm ukuran sebenarnya. Jadi untuk menjawab soal ini kita mencari dulu panjang tanah sebenarnya ya. Panjang tanah sebenarnya ini panjang yang pada peta 24 cm dikali dengan 300 ya, dari 300. Dapat hasilnya 7.200 cm. Selanjutnya ini kita rubah ke dalam satuan meter. Dapat 72 meter. Berikutnya lebar tanah sebenarnya sama ya. Jadi lebarnya 16 cm. Kita kali 300. Jadi sini kita dapat 4.800 cm sama dengan 48 meter. Nah, kalau sudah dapat ukuran panjang sebenarnya dan lebar sebenarnya, baru di sini kita bisa mencari luas tanah sebenarnya. Oke, kita cari luas tanah
sebenarnya yaitu panjang kali lebar. Jadi panjangnya tadi 72 meter, lebarnya 48 meter, ini dikalikan. Jadi kita dapat hasilnya 3.456 meter persegi. Ya. Jadi kalau mau mencari luas sebenarnya, tadi kita harus mencari ukuran panjang sebenarnya dulu dan lebar tanah sebenarnya. Ya, seperti itu. Ada 4 contoh soal yang diberikan tadi. Semoga bisa dipahami. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.